Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dimanapun berada, mari kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang banyak diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat iman dan takwa. Dan kita selaku hambanya hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat serta salam mari senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilindungi dari wabah yang masih melanda di negara ini. Mari kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala secepatnya menghilangkan wabah ini dari muka bumi dan kita kembali normal menjalankan segala aktivitas. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin mencoba menyampaikan tentang istighfar dan taubat. Sebelumnya tentu kita sama-sama harus memahami makna dari istighfar dan taubat tersebut. Dalam kamus Al-Munawwir dikatakan bahwa asal kata istighfar adalah dari kata ghafaro yang artinya mengampuni, menutupi, memperbaiki, dan mendoakan. Menurut Imam Ar-Raqib Al-Asfahani dalam kitabnya mengatakan bahwa istighfar itu adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi ucapan dan perbuatan. Artinya istighfar ini bukan hanya pengakuan secara lisan atas kesalahan, tapi harus diaplikasikan dalam perbuatan dan tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang pernah dilakukan. Dan juga dikatakan istighfar ini adalah mohon ampun dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna daripada istighfar. Nah, kemudian makna dari taubat adalah asal kata dari taba yatubu taubatan yang artinya rujuk kembali. Yang dahulunya jauh dari kebaikan sekarang dekat dengan kebaikan, lebih takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga taubat diartikan sebagai mohon ampun kepada Allah dari segala dosa yang pernah lakukan dan menyesali tidak akan terulang kembali kesalahan yang pernah dilakukan. Artinya tawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak keutamaan
kita selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anjuran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala ingin kita senantiasa bertobat, beristighfar dari apa yang pernah, kesalahan yang pernah kita lakukan. Ada beberapa keutamaan dari istighfar dan taubat tersebut. Jadi yang pertama, keutamaan dari istighfar dan taubat adalah mempermudah untuk rezeki. Imam Al-Qurtubi menyebut dari Imam Al-Sabih, mengatakan seorang laki-laki mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri. Apa yang laki-laki ini mengadukan kepada Al-Hasan Al-Basri? Yakni ternyata tentang kegersangan atau ketandusan, lalu tentang kemiskinan, lalu tentang menginginkan anak. Lalu Al-Hasan Al-Basri ini menjawab dengan beristighfarlah. Dan Al-Hasan Al-Basri setelah mengatakan beristighfarlah kepada seorang laki-laki ini, lalu dia menerangkan, ini bukan kataku, kata Al-Hasan Al-Basri. Ini adalah kata Allah yang tertera dalam firman-Nya dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Ini adalah jawaban daripada pertanyaan laki-laki tersebut dengan Al-Hasan Al-Basri. Pertama tadi katakan tentang kegersangan. Allah jawab bahwasanya ketika minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan hujan lebat dari langit untuk mengatasi kegersangan tersebut. Lalu seorang laki-laki bertanya lagi tentang kemiskinan, maka Allah jawab dengan Allah memperbanyak harta. Kemudian ditanyakan kembali tentang menginginkan anak, Allah jawab dengan Allah memperbanyak anak-anakmu. Artinya semua itu ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan adalah istighfar, mohon ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, keutamaan dari istighfar dan taubat adalah mempermudah untuk rezeki. Adapun keutamaan istighfar dan taubat yang kedua adalah akan mendapatkan kelegaan, ketenangan hati kita. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hati ini ibaratkan seperti cermin, yang apabila cermin itu tidak pernah kita bersihkan dengan kain, dengan tisu, maka lama-kelamaan cermin ini akan tertutup oleh kotoran-kotoran atau debu. Begitu juga dengan hati. Ketika hati ini jauh dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa saja noda-noda hitam akan menutupi kebaikan hati kita. Makanya para ulama itu mengatakan, walaupun hati itu
lebih kecil daripada anggota tubuh yang lainnya, namun baik dan jelek itu tergantung pada hati. Ini juga diperkuat dalam hadis sahih, hadis riwayat Bukhari. Dikatakan di situ bahwa dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Bila baik, maka baiklah seluruhnya. Bila rusak, maka rusaklah seluruhnya. Apa dia? Alahiya kolbu, dia adalah hati. Makanya hati ini adalah komando daripada seluruh anggota tubuh. Ketika baik, maka baiklah seluruhnya. Ketika rusak, maka rusaklah seluruhnya. Makanya untuk memperbaikinya, yakni dengan banyak istighfar, banyak mohon ampun, dan banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istighfar ini dapat membersihkan hati kita dari noda-noda hitam yang nantinya bisa menutupi kebaikan yang ada di dalam hati. Nah, ketika banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah hati ini akan menguasai nafsu kita. Wahadainahun najdain, kata Allah. Diberikan dua pilihan, dua jalan. Yang pertama jalan kebaikan, kemudian jalan keburukan. Nah, ketika hati kita ini dapat menguasai nafsu, maka alurnya alur kebaikan. Namun ketika hati ini kalah dengan nafsu, kecenderungannya kepada keburukan. Nauzubillah. Semoga kita tetap bisa menjaga hati kita dengan selalu istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang ketiga dari istighfar dan taubat adalah dapat menghindarkan kita dari azab neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah kisah ketika Rasul didatangi oleh malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril bercerita kepada Rasul, berdialog kepada Rasul tentang neraka. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, coba kamu terangkan bagaimana keadaan neraka tersebut." Lalu Jibril mengatakan, "Ya Rasul, neraka itu terdiri daripada lubang-lubang yang memiliki tingkatan-tingkatan. Jadi jarak antara lubang satu ke lubang yang lainnya itu berjarak 70 tahun lamanya dalam perjalanan." Lalu Jibril menerangkan satu persatu dari lubang neraka itu. Lubang pertama itu adalah lubang yang paling bawah, yang paling panas, yang Allah siapkan untuk orang-orang munafik. Singkat cerita, Jibril menerangkan satu persatu lubang tersebut hingga ke lubang yang ketujuh. Namun ketika sampai ke lubang ketujuh, Jibril pun terhenti. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, untuk siapa lubang yang ketujuh yang kamu maksudkan?" Lalu Jibril menjawab, "Ya Rasul, lubang ketujuh itu adalah dikhususkan untuk umatmu." Lalu Rasulullah mendengar hal ini, Rasulullah langsung pingsan dan dirangkul oleh Jibril. Dan beberapa waktu kemudian Rasulullah terbangun kembali dan bertanya, mempertegas kembali tentang hal tersebut. Lalu Jibril mengatakan, "Ya Rasul, lubang yang ketujuh itu adalah untuk umatmu yang mati belum sempat bertaubat." Ini artinya apa? Ini artinya bahwasanya taubat itu sangat penting. Sehingga
Ketika kita terlambat untuk bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala atas kelimangan dosa yang pernah kita lakukan, maka jangan salahkan ketika kita dimasukkan ke dalam neraka di lubang yang ketujuh tersebut. Nauzubillah. Mudah-mudahan dengan taubat yang kita lakukan, kembali ke jalan Allah, dengan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, kita termasuk terhindar daripada azab api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nasu wal hijarah. Al-ayat. Artinya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Mudah-mudahan dengan taubat yang kita lakukan, dengan memperbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua terhindar daripada azab api neraka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat hendaknya. Mari kita sama-sama senantiasa mohon ampun dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan Allah Maha Pengampun dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.